Nikah tuh enak nggak? Enak sih, jadi Enak nikah ya? itu enaknya tuh sangkain enaknya tuh kayak gimana, ternyata enaknya tuh bener-bener gimana gitu. Iya. Lagi kesusahan, bang tolong dong saya punya utang ini segala macem Malah buat beli minjem susu duit ya? anak ini. Iya. Oke guys, jadi balik lagi ke channel gua Christos Bastian. Asik. Udah lama ini gua nggak upload YouTube. Kira-kira upload YouTube berapa lama lalu ya dia? 3 bulan ada ya? 3 bulan ini tak nggak upload YouTube. Tapi kan eksis katanya kok Chris. Iya, soalnya mikirin kerjaan. Oke, Nah sekarang kali ini kita kedatangan, waduh, ini my bro, YouTuber nomor 1 yang datang ke channel YouTube gua ini. Thank you ya tak ya. Sami-sami Udah kok. mau hadir di channel YouTube yang masih cupu. Iya. Gimana nih tak? Waduh, ini rumah baru ya. Kita terakhir gua datang masih rumah yang sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Titipan bro, titipan dari Tuhan. Sekarang udah pindah rumah yang lebih gede lagi. Amin. Karena kan berkeluarga, Betul. udah punya istri jadi harus Iya. lebih lega. Iya. Karena kan istri juga timnya banyak. Betul. Enggak sih, timnya nggak banyak. Tim aku yang banyak. Gimana? Enak nggak sih? Nikah tuh enak nggak? Enak sih, jadi Enak nikah ya? itu enaknya tuh sangkain enaknya tuh kayak gimana, ternyata enaknya tuh bener-bener gimana gitu. Mungkin Lebih nggak enak tapi enak banget kali ya. iya, bukan nggak enak doang, tapi enak banget. Enak banget. Enaknya itu mungkin kayak kalau orang kan kadang-kadang nikah itu cuma mikirin nafsunya doang ya, tapi kan nikah itu bukan itu doang, tapi nikah Iya. tuh kayak saling melengkapi, gimana ada saling bisa curhat, saling bisa mengisi. Terus kayak kita kalau cowok tuh ngerasa kayak ada sandaran, cewek juga ngerasa ada yang ngebelain. Nah kayak gitu saling membutuhkannya, itu yang bikin jadi nikah. Tapi kenapa lu pilih nikah? Kan biasanya banyak cowok yang mungkin pada saat posisinya dia itu lagi bagus-bagusnya. Iya, banyak yang ngomong gitu. Gua enak nih kalau gua sendiri aja, masih bisa bebas kan. Iya, Nah, tapi iya. Atta ini seorang Atta yang pada saat titik terbaiknya justru memutuskan untuk menikah. Alasan utamanya apa tuh, Tak? Iya, itu pertanyaan banyak orang juga sih kok ya. Iya. Bener. Karena biasa kan cowok kan Pinter gitu kan. juga pertanyaannya. Biasa kalau udah kondisinya enak, nggak mau lah, ngapain gua nikah, ntar terkekang, nggak bisa Iya, kemana-mana. bener juga. Tapi- Banyak yang ngomong gitu, banyak banget. Orang tuh ngomongnya, ngapain sih nikah pada saat lu lagi bagus, lagi ini, lagi. Tapi soalnya menurutku walaupun alhamdulillah diberkahin tuh rezeki bagus segala macam, tapi kayak ada yang kurang gitu kok. Iya. Kayak ada kekosongan aja di hidup. Makanya awalnya pas nikah pengen banget, mungkin memang saatnya ada yang mengisi lubang itu di hati saya gitu. Dan ada saatnya memang nanti bakal punya anak, ini itu gitu. Emang Ya, itu sih keluarga kayaknya, ya. keluarga. Nah, jadi emang bener ya, terkadang harta atau materi itu tidak bisa bikin kita bahagia Bener. sepenuhnya. Betul. Memang sih kita nggak ada harta, nggak ada duit, kita lebih pusing. Betul juga itu. Ada sesuatu yang memang Family is everything. ya, betul. Tapi luar biasa loh ya. Kita awal ketemu sama sekarang udah, gue lihat dulu bedanya udah jauh ya. Iya ya. Jauh lebih dewasa, lebih kalem dan Iya, lebih kalem, lebih dewasa. beda lah pokoknya lah. Nggak nyangka aja. Yang dulu langsung udah. Kayaknya emang bawaan udah nikah tuh jadi kita berpikiran juga lebih dewasa gitu. Iya. Lebih mematangkan segala macam. Tapi itu pelajaran yang panjang sih. Iya. Untuk Iya. Ini orang bilang laki-laki itu belum sepenuhnya dewasa kalau belum menikah. Belum menikah. Karena di menikah dia tahu semua problematika rumah tangga Iya. yang beda dari mungkin masalah-masalah yang ada di luar. Nah sekarang kan Atta udah nikah nih, udah punya istri yang sempurna sesuai harapan semua. Amin. Cita-citanya apalagi nih, tak kan udah tercapai semua. Udah rumah udah punya, mobil udah berjajar di mana-mana, istri udah cantik, ya kan?
udah punya semua. Kira-kira apa ini Atta cita-citanya ke depan, pengen apa lagi nih? Kedepannya sih kayaknya masih banyak sih hal yang kita bikin. Umurku kan baru 26 tahun ya. 26 ya. Umur 26 masih banyak banget yang harus dibikin. Kayak kemarin kita alhamdulillah lagi bikin pesantren. Bikin pesantren. banyak lah kita bikin campaign-campaign buat umat ya. Oke, sosial ya. Karena menurutku kebahagiaan itu mungkin dulu awalnya menurutku mencukupi apapun yang kita inginkan. Ternyata enggak. Kebahagiaan itu ketika ngeliat orang lain senyum, orang lain bahagia. Ternyata itu mengisi hatiku. Makanya menurutku masih banyak mau dibikin. Dulu tuh salah satu impianku pengen bikin pesantren. Sekarang udah menjalan. Selain waktu itu bikin masjid, bikin apa, bikin banyaklah hal yang kita pengen bikin lagi untuk masyarakat gitu, untuk kemaslahatan umat gitu, untuk membahagiakan orang lain. Betul. Pengen masih banyak lagi bikin buka lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Iya. Karena pengangguran di negara kita masih tinggi, apalagi setelah pandemi. Jadi menurutku dengan semakin banyak membuka lapangan kerja, semakin banyak menghidupi orang lain, itu semakin baik. Luar biasa ya, karena kehidupan Atta semuanya sudah tercukupi, sudah bahagia, jadi sekarang giliran membahagiakan orang lain. Harus. Ya itu tuh guys, jadi kalau kita tercukupi hidup kita, sekarang saatnya kita harus banyak memperhatikan kehidupan orang lain juga ya. Iya, harus. Karena kebahagiaan, kepuasannya itu beda. Kepuasannya beda. Beda banget. Dan pasti kita juga mendapatkan satu rezeki atau rezeki dari atas itu pasti luar biasa kalau kita bantu orang lain. Nah, si Aurel sering ngelarang lu nggak sih jadi YouTuber nih tak setelah nikah ini? Aurel sih kalau ditanya suka ngelarang, support lu support ya nggak ngelarang, karena memang dia tahu aku itu dari awal content creator gitu kan, YouTuber gitu. Dia juga tahu aku menghidupi banyak orang dari YouTube gitu. Even perusahaan-perusahaanku yang kena pandemi nggak jalan itu kan kebanyakan gajian segala macam dari YouTube gitu. Dari hasil kita memproduksi karya konten, menjual brand atau mempromosikan produk-produk kita sendiri yang di situ menghidupi banyak orang, ini dari YouTube gitu. Jadi kalau aku cuman mikirin perutku sendiri, aku nggak usah bikin YouTube lagi, insya Allah aman kok. Aku hidup pasti paham, bener. Aku hidup kedepannya masih aman, aku nggak usah bikin YouTube lagi, itu aman banget. Sebenarnya kan kalau aku nggak mau mikirin nih harus ngegaji orang, ada beban yang aku tanggung, tik-tik yang dipikul, ada kantor misalnya yang harus egois gitu ya. Egois ya, kalau aku mau egois aja, ya udahlah, gue nggak mau dulu, gue menyantai aja dulu berapa tahun ke depan. Tapi orang-orang nih kasihan. Ratusan periuk nasi yang harus dihidupi kan, ratusan periuk nasi yang harus dihidupi kan, ratusan ribuan periuk nasi dengan impact dari YouTube ini. Jadi menurutku itulah yang aku bikin. Jadi sekarang bikin YouTube tuh plus dulu mikirin diri sendiri, kalau sekarang enggak. YouTube itu harus menghidupi terus orang gitu. Sebelum Atta jadi YouTuber ini, dulu apa lu kerjaan lu atau lu pengennya apa? Misalnya lu misalnya dulu nih Atta misalnya lu nggak berhasil nih di YouTube, aku entrepreneur. Karena basicnya emang aku entrepreneur. Oke, pengusaha ya. Karena sekarang aja YouTube ini kan menjadi pembantunya usaha-usahaku. Ya, menjadi link untuk usaha-usaha yang bener, lain. menjadi link buat usaha-usahaku. Jadi dengan YouTube inilah aku bisa mendagangkan barang-barangku, jadi entrepreneurship-nya sempurna gitu, bro. Bidang apa tak yang paling Atta suka kalau di entrepreneur? Aku suka di marketing, brand marketers itu aku suka banget. Terus aku suka juga di baju, clothing line. Ya, punya clothing. Aku gitu suka ya. juga gadget, suka juga di makanan, F&B. F&B. Makanya kan Kokri suka nawarin juga kan. Iya.
Iya, belum terjadi nih belum kolaborasi terjadi. kita di FNB. FNB karena waktu itu udah hampir terjadi ya, cuman Nyaris. mungkin aku tuh beda sama yang lain, kata Kongres. Aku tuh berpikirnya agak panjang Kongres. Iya, betul. Nggak, Karena bagus itu, bagus. Aku tuh nggak mau kayak bikin sama-sama bikin terus ya udah gagal gitu, kayak cuman kayak kue artis, apanya artis Iya, gitu, nggak mau gitu. Iya. Jadi pengen bener-bener bisnis yang kita suka, kita passion, dan waktu kita bikin kita akan lakukan sepenuh hati. Dan ketika kita promoin juga kita benar-benar suka dengan apa yang kita lakuin. Iya. Itu baru bisnis itu bisa meledak. Jadi kita benar-benar 100%. Jadi ketika aku ada bisnis, kalau misalnya aku cuman ya udah bisnis yang penting Asal banyak, gitu. itu mungkin tiap hari di emailku Banyak puluhan banget. orang nawarin bisnis. Gitu. Pasti banyak banget. Aku bisa punya puluhan ribu bisnis, tapi kalau nggak kalau bisnisnya tiba-tiba ke depannya malah macet, ngutang, ngerugiin orang, buat apa? Kan itu yang harus dipikirin dengan panjang. Kita mempelajari dulu algoritma pasarnya, jualannya seperti apa, harganya, marketnya, sekarang arah masyarakat lagi kemana, trennya seperti apa, itu yang aku pelajari. Nah ini ngomong-ngomong tentang itu, aku mau satu pertanyaan penasaran ini. Lu kan kemarin beli apa, klub bola ya? Lagi Lagi nego. Atta aku lihat juga suka sepak bola banget, suka. passionnya di bola, makanya beli klub bola. Jadi itu salah satu bisnis yang prospek ya. Beli klub bola sekarang ya. Kemarin habis Raffi beli klub bola, sekarang Atta. Berarti prospek ini pengusaha. Iya, walaupun bola. sebenarnya aku liga ini udah pengesahan kan. Udah boleh mulai ya. Udah liga kongres, udah dimulai. Cuman memang aku tuh lagi nyari dulu ini apa yang maksudnya di situ tuh keuangannya sehat, nggak ada utang. Ini semua udah di ujung tanduk nih kok Chris. Udah 90% negosiasi. Waduh. Tinggal bilang iya atau enggak. Cuman kan memang tadinya aku pengennya tuh semua 100%. Tapi banyak klub bola yang kadang-kadang nggak tahu 10% ini punya siapa, 20%-nya siapa atau ada kepentingan-kepentingan yang menurutku Iya. tidak sevisi misi gitu sama aku dan partnerku. Nanti ada yang masih aku rahasiakan. Kayaknya aku juga suka bola, tak? Siapa? Aku suka bola. Suka bola juga? Suka bola. Dulu waktu aku sekolah itu aku inget ini bisa ada dengkul tambahan di sini karena kena sepak bola jatuh. Jadi ada dengkul satu lagi di sini. Itu benar-benar aku inget banget, nggak bakal lupa. Seru juga bola. Waktu sekolah itu bola. Lulus kuliah, bolanya sudah enggak, taruhannya bolanya jalan dulu biasa kan. Kita kalau dulu zaman ini kan muda kan, kalau nonton bola nggak taruhan kan nggak enak. Jadi nonton bola. Jadi suka juga bola ya? Suka. Klub suka apa? banget Klub apa? bola. Dulu paling suka itu kita Liga Italia. Liga Awal-awal Italia. dulu Liga Italia kan, Liga Inggris belum terlalu ini Top kan. ya. Jadi dulu itu Parma. Parma. Iya, gue sukanya Parma. unik memang. Parma. Suka Biasanya banget kalau tim Parma. Italia orang akan nyebut nama Juve, Juventus, AC Milan. Inter Milan. Iya, gue sukanya Parma. Terus Liga Parma. Inggris sukanya MU. Terus suka banget Liga Kalau Inggris. MU masih oke lah, banyak Iya. anak orang suka MU. Iya, cuman Itu sekarang kalau udah Parma itu unik ya. unik tuh. Iya, Parma, Liga Italia dulu suka. Cuman ya sekarang udah jarang nonton bola lagi karena nonton bola kan malam ya. Sekarang kita udah sejak ada keluarga udahlah, udah nikah jarang nonton bola lagi. Apalagi tawuran bola udah stop, udah enggak. Udah enggak lagi. Udah enggak lah, enggak boleh itu, enggak boleh. Makanya lihat Atta, waduh, beli klub bola seru juga ya. Jadi bisa jadi satu prospek bisnis ya. Di prospek bisnis sama menyalurkan hobi. Iya. Mungkin bisnisnya belum, misalnya dia belum terjadi sekarang, nggak apa-apa, paling nggak Hobinya kita tersalurkan. untuk membangun sepak bola Indonesia ke depannya tuh lancar. Karena kan Lancar. kalau di sepak bola Indonesia tidak ada yang menginfluence anak-anak untuk bermain bola lagi, lama-lama kan semua jatuhnya ke game doang gitu. Iya, iya. Padahal kan sepak bola ini sangat menjanjikan dan aku sangat kehilangan Betul. keminatan anak-anak milenial Karena sekarang sebenarnya sepak bola. Rakyat Indonesia ini kan banyak banget. Banyak banget. Harusnya bisa ada talent pesepak bola, bisa punya satu tim sepak Mestinya. bola yang benar. Mestinya Mungkin lahir kalau- banyak Iya, talenta-talenta hebat. Harusnya dengan kapasitas Indonesia yang seperti ini ya, semoga dengan adanya klub Atta yang pegang Amin, ini amin, bisa amin, jadi amin. klub sepak bola yang kebanggaan di
bukannya di Indonesia ya, tapi sampai di luar negeri semua. Amin, amin. Nah, Atta, kalau menurut Atta ini apa sih pencapaian terbesar dari hidupnya seorang Atta Halilintar sampai pada titik sekarang ini? Jadi yang benar-benar Atta, wah ini satu hal dalam hidup gua yang terbesar yang aku banggakan banget itu apa kalau Atta? Subscriber YouTube. Itu salah satunya. Pencapaian terbesar ya. Salah satunya itu. Pencapaian terbesar ya. Aku juga ini ya amazed gitu sama subscriber YouTube itu kan. Sampai sekarang tuh growth-nya kenceng banget ya. Grow terus. Even banyak angin menerpa sana sini. Iya. Banyak pasti orang bikin kadang-kadang gosip, entah fitnah, entah apapun Iya. itu. Iya. Tapi channel YouTube-ku malah terus subscriber naik terus. Iya. Di saat orang ada yang komen, siapa yang nggak subscribe channel ini silakan komen gitu. Aku nggak pernah subscribe. Di saat itu subscriberku menambah makin cepat, makin banyak. Itu mungkin ya. Jadi aku nggak tahu tuh. Itu salah satu keajaiban ya, yang Tuhan mungkin berkahi buat aku di hidup aku. Iya. Terus channelku terus bertambah. Nah kayak sekarang kayak lu gini, Atta ini udah, kan semua orang Indonesia udah tahu nih siapa Atta Halilintar. Dan banyak juga yang suka netizen, haters ya, komen negatif. Gimana sih lu, kayak gua aja bukan selebgram aja, kadang kalau di komen negatif aja, baca satu komen aja langsung rasanya sakit hati. Gimana gitu ya. Apalagi seorang Atta ya, yang pasti kan banyak komen-komen negatif dan setiap hari ada aja. Terkadang netizen juga ya agak kelewatan juga ya, ngomong perkataannya terlalu menjas, terlalu kasar. Itu gimana ya seorang Atta bisa terus bertahan terus, bahkan gua lihat lu semakin diserang semakin kuat, ada lagi satu karya lagi keluar, makin diserang lagi makin ada satu lagi yang gimana cara lu terus semangat terus. Kadang kalau aku itu mereka itu bahan bakar. Jadi lu setiap dihujat itu bahan bakarnya bertambah. Bukan malah down. Bukan malah down. Kepikiran kata-kata enggak. Malah jadi bahan bakar. Kepikiran untuk tempeleng balik gitu. Tas gitu. Istilahnya kalau kita ditonjok, jangan diam aja bonyok terus pingsan. Kalau kita seorang fighters, ketika dipukul satu, dia harus mukul lagi lebih banyak. Sampai orang itu, orang kalau yang suka ngomongin, biasanya ketemu aku minta kerjaan, minta collab, minta ini, minta itu. Malah minta collab, minta kerjaan. Karena dia kan udah saking sibuknya dia sama hidup aku. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya kerja juga. Betul. Kadang orang kalau nyinyir tuh karena dia saking nggak ada kerjaannya. Saking nggak ada kerjaannya. Nganggur, nggak ada kerjaan, ya udah nyinyirin orang. Ada lagi orang pernah aku sekali lihat di DM Ising waktu itu. Kerjanya hujat aja. Tiba-tiba pas lagi kesusahan, bang tolong dong saya punya utang. Ini segala macam. Buat beli susu anak ini. Iya. Lu kenapa? Dari kemarin gue lihat di atas dasar lu. Gimana apa gua dimaki semua masalah gue yang masalah. Iya. Gitu loh. Tapi giliran minta tolong gitu. Kan aneh ya? Iya. Ya itulah namanya kerja keras. Kerja keras sampai orang yang terus mencibir kamu itu akhirnya dia yang minta tolong sama kamu untuk hidupnya dia. Luar biasa ya. Saya agak merinding nih cerita gitu. Berarti memang bener kita nggak boleh ini sama orang ya, nggak boleh meremehkan orang, nggak boleh suka menjas orang dari apa yang kita lihat. Ternyata kita akhirnya butuh dengan orang tersebut. Cuman memang luar biasa. Jadi satu pelajaran ya guys. Jadi kalau kita di saat kita diremehin orang, kita dihujat negatif sama orang, kita harus maju terus. Betul. Kita harus punya mental baja ya. Mental tuh yang harus baja. Jadi nggak boleh down. Tapi memang nggak gampang tak. Kalau kita dihujat orang, apalagi kalau Atta gini yang hujat bukan 1-2 orang. Bener. Yang hujat dengan banyak banget ya. Banyak banget yang goreng sana, goreng sini. Mau pansos sana, pansos sini. Tapi kita harus sadar saat orang ngomong gitu, itu baru 1%-nya. Berapa 99% kan mendukung kita. Betul.
Kalau misalnya orang bilang semua orang hujat, kenapa subscribernya terus bertambah menjadi nomor 1 di Asia Tenggara? Malah ini subscribernya semakin dihujat, semakin tinggi lagi. Itu membuktikan kalau itu cuma sebagian kecil gitu. Iya. Kalau misalnya pengguna sosmed di Indonesia itu berapa puluh juta, dan hampir semuanya ternyata subscribe saya, berarti kan itu udah magic. Udah Allah, luar biasa. Dia udah luar biasa. Itu saya sendiri nggak pernah mengimpikan dalam hidup saya itu bakal terjadi. Tapi mungkin aku tuh setiap ada masalah doa sama Tuhan. Doa aja sama Tuhan setiap ada masalah. Mungkin makanya aku suka bilang pray hard. Iya. Ketika aku doa, semua itu kayak luar biasa gitu. Tiba-tiba pas aku doa, yang orang anggap aku yang tekan orang, dihina, malah Tuhan ngasih rezeki dan berkah sama aku begitu luas di saat orang menghina. Jadi aku tuh seneng kalau lagi dapat itu semoga jadi penyemangat sama penghapus dosa juga. Mungkin sebelum ini aku banyak dosa, banyak salah, tapi ketika aku digituin, difitnah, ternyata waktu aku difitnah tuh rezekiku ngalirnya kenceng banget. Luar biasa ya. Aku punya mobil bagus tuh setiap lagi difitnah. Gitu ya. Waduh. Punya mobil bagus tuh setiap lagi difitnah. Difitnah malah dapat mobil. Dulu aku punya Porsche pertama pas difitnah. Punya i8 tuh pas lagi difitnah. Punya Rubicon pas lagi difitnah. Punya Lambo lagi rame difitnah juga. Punya apa lagi? Tesla difitnah juga sama istri. Dulu difitnah Amir di luar nikah apapun. Jadi aku selalu, menurutku fitnahan itu omongan orang yang mengarang-arang itu, jadi aku banyak rezeki gitu. Jadi aku udah nggak nganggep itu sebagai tekanan lagi. Tapi emang benar. Berkah jadi. Tetap kita harus berdoa. Pray hard. Terus. Pray hard. Tuhan pasti melihatlah mana umatnya yang memang. Amin. Rezekinya dibukain. Atta ini dulu awalnya lu bisa YouTube lu blur itu dari mana sih? Gue nggak pernah tahu tuh. Awal bisa apa ya? Viralnya itu dulu pas. Sebenarnya ini pertanyaan paling banyak orang tanya. Iya, awalnya viralnya begitu apa sih? Awal pertama kali banget bisa tiba-tiba. Kayaknya aku dulu pernah bikin vlog ke showroom mobil. Otomotif dulu vlognya. Pameran otomotif mobil di G-Expo. Dulu kayak PRJ gitu. PRJ, ya G-Expo. Biasanya kan aku kalau masuk ke situ dulu, aku masih kecil, aku tuh sering banget datang ke pameran mobil karena nggak mampu bayar tiketnya. Dulu masih di JCC. Aku tuh selalu diem-diem masuk lewat musola. Pas aku umurnya masih belasan tahun. Lewat musola, dari musola, pas orang dari musola dari pameran ikut naik, aku ikutan nempel. Itu sudah saking pengennya pengen pameran mobil. Nah waktu itu aku punya nabung, akhirnya beli dia tiket ke 50.000 aku waktu itu. 75 mahal lah tiketnya. Serius nih, Pak? Serius. Emang nggak punya duit sampai begitu? Nggak punya. Jadi aku, wah ini bagus nih mobil-mobil. Aku masih pakai kamera apa dulu? Kamera masih kayak GoPro gitu. Oke. Kayak GoPro. Tapi GoPro-nya umur berapa itu? Berapa ya? Belasan. Sebenarnya sebelum itu aku udah banyak bikin video tapi nggak ada yang viral kan. Oh iya biasa ya. 3 tahun 4 tahun bikin 3 tahunan umur channelku tuh nggak ada viral-viralnya. Oke. Oh 3-4 tahun sudah nge-YouTube. 3 tahun tuh nggak ada viral, 2 tahun 3 aja. tahun. Nah pas viralnya itu yang aku mulai mobil itu. Mobil pas aku lagi ke pameran aku tulis mau main aja gitu. Pameran mobil tuh apa kayak heboh tapi berarti judulnya udah seneng mobil dari kecil, emang udah hobi otomotif. Misalnya judulnya apa? Apakah Atta akan membeli mobil gitu ya? Judulnya apa kayak gitu ya kalau nggak salah. Iya. Datanglah ke pameran. Aku nge-vlogin tuh pameran mobil-mobil. Wih keren banget nih mobil. Sendiri ya, nggak ada teman, nggak ada tim, sendiri gitu. Nanti aku bakal punya nih mobil ini. Ada Pajero apa nih bakal punya nih mobil. Kayak ngimpi aja gitu. Iya. Kayak ngecobain mobil-mobil kayak mau beli. Kalau nggak beli nggak punya duit. Nyobain aja tuh mobil-mobil. Oke. Karena dulu aku banyak ditinggal orang, diremehkan orang karena naik kendaraan umum sama naik motor. Jadi ketika punya mobil tuh kayak bakal suatu ini. Dulu aku harus kerja lebih keras dari orang lain biar punya mobil bagus. Iya. Itulah yang terjadi waktu itu viral.
video-video lain viral juga, sama keluarga, sama ini, sama itu. Akhirnya aku makin ngerti cara bikin konten. Oke. Sambil aku kan dulu hidupnya dari dagang. Dagang apa dulu? Dulu dagang online. Oh. Makelar mobil. Oh, oke. Makelar jualan handphone China, handphone second, tapi lewat online, nggak ada toko. Berarti dari kecil jiwanya sudah entrepreneur ya? Iya, Udah alhamdulillah. jiwa pengusaha dan hobinya memang otomotif. Hobi otomotif Iya. dari dulu. Makanya kita mau collab F&B nggak kena-kena ini. Iya, kayaknya otomotif. Iya, Atta selalu bilang otomotif kok. Otomotif. Nah, Tak, sekarang kondisi lu sekarang seperti ini, orang sudah tahu semua, bukan cuma orang Indonesia yang tahu, bahkan dunia sudah tahu Atta. Amin, amin. Pengen tanya, apa sih yang Atta paling takutkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Yang lu paling takutin terjadi dalam hidup lu apa? Kehilangan orang tersayang. Kehilangan Iya. orang tersayang. Kehilangan, ya orang tersayang pasti akan berat sih di hidup aku. Ya, pasti Karena berpisah sama orang-orang yang kita cintai, kita sayangin itu pasti berat. Ya, sama sih, itu sama. Nah, itu sama ya? Sama. Karena materi bisa dibeli. Sama. Asal kita mau kerja, kita bisa dapat. Iya, sama. Kalau orang tersayang udah pergi, nggak akan kembali. Iya, sama. Jadi, ketika kamu punya orang yang kamu sayang, jagalah baik-baik, cintai baik-baik, kasihlah hadiah buat mereka tersenyum. Karena Iya. kalau tuh pergi, itu akan menjadi penyesalan terbesar kamu dalam hidup. Betul. Iya. Take care of it. Betul, sama. Saya pun selalu dari dulu juga itu sih kekhawatiran saya, karena saya juga orang tua di luar, adik di luar, di sini sendiri lah. Saya sendiri. Sebelum nikah sendiri, saya sebatang kara. Jadi memang terkadang sama begitu Atta bilang gitu. Terkadang saya kalau malam merenung juga apa yang saya takutin ya saya pasti kehilangan orang yang kita sayangi ya. Nah, terakhir nih Tak, kalau misalnya nih ada satu jin mau ngabulin satu permintaan Atta, seorang Atta pengen dikabulin hal apa? Ngebayangin ada jin di depan lu, tapi bukan gua jinnya. Atta Halilintar. Jin Saya pengen mengabulkan Misalnya nih, satu jin ini bisa permintaan mengabulkan. kamu. Iya. Apa satu permintaan yang benar-benar pengen dikabulin? Aku tuh pernah bilang, aku tuh paling pengen adalah ketika aku nanti meninggal, ketika aku pergi dari dunia, jadikanlah aku meninggal pada saat aku jadi orang baik, jadi orang jahat. Jadi gitu, aku kalau dikasih satu permintaan, matikanlah aku di saat aku jadi hamba yang baik banget, yang lagi rajin beribadah, yang lagi rajin ini. Karena menurutku dunia ini setelah kita kejar pun ini semua fana kan. Dunia sebenarnya kan setelah kita mati, kalau menurut aku ya. Iya, iya, Pasti Koko dari kecil juga kita sama-sama deh, walaupun kita beda agama ya Kok ya. iya, iya, Aku sangat respect perbedaan agama. iya. Pasti diajarin juga kan afterlife tuh ada kan Kok. Pasti, iya. Jadi aku Iya. sangat respect semua agama, sangat menghargai keberagaman, Betul. sangat suka Bhinneka Tunggal Ika. Makanya temenku banyak banget yang Chinese, banyak Iya. banget yang beda agama. Itu temenku hampir semua banyak banget beda agama. Iya, Karena aku bener-bener cinta damai. iya, Tapi kalau ditanya satu permintaan itu, matikanlah aku di saat aku jadi orang baik. iya. Jawaban Atta ini benar-benar saya nggak nyangka loh. Seorang Atta yang dengan kehidupan sekarang yang sudah serba seperti ini, serba wah, serba Amin, semua amin. punya, umur juga masih 26. 26. Tapi gua pikir jawabannya nanti mungkin lu pengen apa gitu, yang duniawi lah ya. Tapi seorang Atta Halilintar jawabannya sungguh sangat sudah berbeda ya. Jadi sudah memikirkan kehidupan setelah ini. Setelah ini. Ini bener-bener gua respect banget sama lu Tak. Thank you. Walaupun Atta ini umurnya masih sangat belia, pantas aja seorang Atta Halilintar tadi bisa sukses guys. Jadi kita bener kata orang, memang dewasa itu nggak dilihat dari umur, dari kepribadian, dari karakternya orang. Saya yakin
Atta Halilintar akan terus menjadi yang nomor 1 di Amin. Indonesia, bahkan di dunia. Dan yang Amin. pasti kolaborasi kita terjadi. Amin. Kolaborasi Ayo. bisnis kita Soon terjadi. to be ya. Kita Oke. yang sama-sama hobi, nanti apa Siap. kita bikin ke Kita depan. bikin kolaborasi. Thank you ya guys sudah Thank you. menyaksikan video ini. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.